Baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Sukihoto, Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini, di hari Uposatha, marilah kita bersama-sama berlatih meditasi. Mungkin berapa hari ini Bapak Ibu sudah nggak meditasi ya. Hari Rabu kemarin libur. Nah, jadi hari ini kita bermeditasi dan nanti hari minggu depan kita akan ganti ke hari Selasa ya. Jadi karena hari Rabu Bante harus mengisi kebaktian di Taman Anggrek via Zoom. Ya, jadi nanti hari Rabu meditasinya kita pindahin di hari Selasa. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan ke Bante yang selalu bertanya, Bante, apa yang kita lakukan sebagai manusia ya penuh kemelekatan ya. Anda punya rumah, Anda melekat sama rumah. Nanti kalau melekat sama rumah ya itu susah ya. Ketika Anda melekat sama rumah, ciri-cirinya bagaimana? Ciri-ciri ketika kita melekat sama rumah contohnya. Ketika Anda pergi jalan-jalan ke luar negeri, Anda akan mikir, rumah saya sudah kunci atau belum? Ya. Atau ketika Anda lagi jalan-jalan, ya misalnya Anda lagi di Paris, ya kan, lagi main salju, itu ya, kompor sudah dimatiin belum di rumah? Kunci pagar sudah kunci atau belum? Nah, jadi itu contoh-contoh ketika kita melekat sama rumah kita. Nah, berikutnya, ketika Bapak Ibu juga misalnya melekat sama yang lain, ya, ketika Anda lagi jalan-jalan, Anda ingat, kucing di rumah sudah kasih makan atau belum? Jadi melekat sama si kucing dan seterusnya. Jadi intensitas daripada kemelekatan itu adalah intensitas yang berada di dalam pikiran kita. Ya, Anda juga melekat sama anak Anda. Aduh, anak saya bagaimana? Apakah sudah makan atau belum misalnya? Atau anak saya hari ini lagi ngapain dan seterusnya. Ini adalah kemelekatan terhadap anak. Belum kemelekatan-kemelekatan yang lain ya, kemelekatan sama pacar, kemelekatan sama game, kemelekatan sama gadget, dan seterusnya. Jadi ini adalah contoh-contoh daripada kemelekatan yang pada akhirnya dimanapun kita pergi, kita akan mengingat dia. Kenapa kita mengingat? Karena kemelekatan ini sudah menjadi kita bilang kebiasaan yang ada di dalam pikiran kita. Kalau nggak mikirin kayaknya susah. Nah, Bante, bagaimana cara kita untuk melepaskan kemelekatan? Agar kita tidak menderita dalam waktu yang lama, ya, kita harus melepas kemelekatan kita. Ya, kalau kita masih melekat, maka nggak heran ya. Kalau masih melekat, nggak heran. Banyak rumah yang ada hantunya. Kenapa? Karena dia melekat sama properti, ya. Badannya sudah pindah, tetapi kemelekatannya belum pindah. Kemelekatannya masih di situ terus, ya kan? Ini tempat duduk saya, masih melekat sama tempat duduknya. Jadi, ya itu, tempat duduknya nggak tahu sudah pindah kemana, dia ikutin tempat duduknya. Nah, itu melekat ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kemelekatan akan membuat kita suffer, kata Buddha, akan membuat kita menderita. Ya, semakin dalam, semakin banyak kemelekatan kita, semakin juga membuat kita susah untuk melepaskan daripada kemelekatan. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk melepaskan kemelekatan ini? Cara yang gampang yaitu kita berlatih meditasi. Ya. Kalau Bapak Ibu mungkin yang melekat sama makanan, Bapak Ibu sudah bisa melakukan atasila. Ya, ketika Anda melakukan atasila pada hari ini, Anda melekat apa enggak?
Ya, menderita apa enggak? Enggak salah lagi Bante ya. Ya, karena hari ini Willy atas sila. Sedangkan tadi menunya adalah awe. Jadi dia antara melekat sama tidak melekat, tapi kalau dia makan nanti Bante marah. Nah, jadi mau nggak mau deh, udah deh tutup mata deh ya. Jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi kemelekatan kita bisa dilatih ya. Kalau kita melekat pada hal-hal duniawi indria ya, nah kita bisa melatih dengan sila. Tetapi kalau melekatnya sudah dalam, sudah keperasaan, ya sudah kepada hal-hal yang ya istilahnya sudah puluhan tahun, itu kita harus belajar meditasi. Nggak ada cara lain kalau kita nggak latihan. Ya oleh karena itulah pada hari ini mari kita bersama-sama melatih meditasi ya selama kurang lebih 40 menit ke depan Bapak Ibu ya. Jadi kita melatih meditasi hanya 40 menit ke depan dan juga Bapak Ibu jangan juga terlalu tidak sabar ya kan. Aduh Bante sudah meditasi 40 menit kok hasilnya nggak ada. Ya kita melekatnya 24 jam kali 7 ya kan. 7 hari dalam seminggu. Latihan meditasi 1 minggu cuman 2 kali. Ataupun cuma 40-40 menit. Ya, bagaimana bisa kita mengurangi begitu banyak kemelekatan-kemelekatan kita. Nah, oleh karena itulah hari ini Bante mengajak ya sebisa kita ya, sebisa kita, seusaha kita. Kita bisa melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Ya, mari kita berusaha ya. Kita berusaha untuk melihat ya batin kita sendiri, untuk mengenal siapa saya sendiri ya kan. Kadang-kadang kita nggak mengenal diri kita sendiri, tetapi juga bagaimana kita mau paksa orang lain mengenal kita. Nah, jadi dengan bermeditasi, kita juga mau mengenal diri kita sendiri, saya ini siapa. Oh, ternyata batin-batin saya ini masih muncul hal-hal yang negatif. Nah, disitulah kita perbaiki diri kita, termasuk kemelekatan-kemelekatan ini. Nah, sekarang mari kita sama-sama duduk dengan rileks. Bapak Ibu memperhatikan 7 postur yang Bante sudah ajarkan kemarin, di mana 7 postur ini mulai dari sisi kaki, kemudian tangan, punggung, pundak atau leher, kemudian matanya ditutup, lidahnya ya menyentuh langit-langit, dan rahangnya tidak ditutup terlalu rapat ya. Itu adalah posisi yang baik untuk kita bermeditasi. Dan setelah kita memiliki postur yang baik sebagai pondasi meditasi kita, kemudian kita mengembangkan di dalam batin kita untuk mengembangkan cinta kasih bagi diri kita sendiri, yaitu semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Bapak Ibu bisa mengulangi kata-kata ini sampai sesi meditasi kedua. Oleh karena itu, silakan Anda duduk rileks, mengulangi cinta kasih untuk diri kita sendiri, dan mari bersama-sama kita mulai meditasi sesi pertama.
kita menjaga kesadaran kita. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi kedua. Kita akan mengembangkan cinta kasih kepada orang-orang yang kita cintai sambil membayangkan wajah mereka yang masih hidup. Kemudian di dalam batin kita mengucapkan semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Kita lanjutkan meditasi sesi kedua untuk 10 menit ke depan.
Sambil kita menyadari objek yang kedua, selanjutnya mari bersama-sama kita masuk pada objek yang ketiga, membayangkan musuh-musuh kita sambil membayangkan musuh-musuh atau orang-orang yang kita benci. Di dalam batin kita mengucapkan semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Kita lanjutkan meditasi sesi ketiga.
sambil menjaga kesadaran. Selanjutnya kita masuk pada sesi terakhir, yaitu mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Di dalam batin kita mengucapkan, semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri.
Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan pembacaan doa dedikasi yang kita akan dipimpin oleh Willy. Silakan. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan karma buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang telanjang memperoleh pakaian, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang tidak memiliki tempat bernaung, semoga memperoleh tempat bernaung. Semoga dengan kondisi tersebut, semua makhluk memiliki potensi untuk belajar, praktek, dan merealisasi Dhamma hingga tercapai pencerahan tertinggi Nibbana. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga para sanak keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan, semoga mereka terbebas dari penderitaan mereka dan segera memperoleh sebab kebahagiaan dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma, Arya Sangha, dan para Bodhisattva. Semoga semua kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan usia senantiasa bertambah. Semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan dalam mempraktikkan Dhamma dapat lenyap adanya. Selama ruang angkasa bertahan, selama makhluk hidup tetap ada, hingga saat itu, semoga saya pun tinggal dan menghilangkan kesengsaraan di dunia ini. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.